jumpa lagi dengan saya Adnan Hasan. Halo, jumpa lagi dengan saya Adnan Hasan juga di Tab Channel. Ya, jumpa lagi dengan saya Adnan Hasan. Tadi kawan saya udah datang ya, kita fusion jadi saya Adnan Hasan. Nah, kali ini kita jumpa lagi ya di dealernya. Ini adalah Finfast Yogyakarta. Kita berkesempatan diundang oleh Finfast Yogyakarta untuk mereview sebuah produk, yaitu Finfast tipe apa? E34. Ini adalah Finfast E34 yang pertama kali hadir di Yogyakarta setelah tahun yang lalu, tahun ini ya, di launching di IMS, pagelaran IMS mungkin di bulan apa ya, kalau nggak salah Februari. Kemarin di Gias juga kita sempat melihat si mobil ini. Ternyata kemarin di tanggal 1 Agustus ya, di Yogyakarta melakukan soft opening dealer Finfast yang ada di Jalan Nasda Adi Susipto, tepatnya di X Gedung VW Volkswagen atau di samping Suzuki di Jalan Adi Susipto KM 7,5. Nah, bagi teman-teman yang mau pengen yang lihat ya secara impresi ya pertamanya, kemudian mau test drive mobil ini, silakan saja nanti langsung hubungi di Finfast Yogyakarta dengan kepala cabangnya atau marketingnya langsung. Nah, nanti kita juga diberikan kesempatan untuk test drive secara langsung mobil Finfast E34 ini di jalanan Yogyakarta. Kita akan mencoba mode eco, mode kenyamanan, dan mode sport seperti apa rasanya ya. Mudah-mudahan ini menjadi di luar ekspektasi ya, karena mobil listrik biasanya kan lemot-lemot nih. Nah, kita coba Finfast E34 ini seperti apa. Nah, yuk teman-teman ya, sebelum itu kita review dari tampak depannya. Nah, secara tampak depan Finfast ini memang membawa desain khusus dan ikonik banget ya, sesuai dengan lambangnya adalah V ya. Jadi untuk tampilan DRL-nya, lampu depan ini DRL di atas itu sudah dari garis lurus kanan sampai ke kiri. Nah, kemudian ada desain menarik dan saya sebenarnya kurang suka ya, tetapi nggak apa-apa, ini hadir ya. Desain lampunya tuh lucu banget sebenarnya, ini matanya juga lucu. Ketika desain-desain yang lain sudah menerapkan desain slim ya untuk headlampnya, ternyata Finfast ini masih menghadirkan desain yang bulat gitu ya. Tapi mungkin ya bagi kebanyakan orang ini nggak menjadi masalah ya, nggak apa-apa, secara visual tuh nggak masalah. Nah, secara tampilan lampu depan ini sudah menggunakan proyektor. Lampunya tadi warnanya bening putih ya, kemudian untuk lampu-lampu di sini masih pakai LED biasa. Nah, kemudian dari nampak bawah ini belum ada disertai fog lampnya, belum ada fog lampnya, tetapi masih mungkin bisa ya diberikan fog lamp, karena ini mungkin masih bisa dimodifikasi sedemikian rupa. Tapi tanpa fog lamp tuh sebenarnya udah cukup ya. Kemudian kita lihat lagi secara tampilan grill bawah, saya menarik banget dan saya suka ya, karena selain desain sportinya, dia ada kisi-kisi secara elegan, yaitu warna-warna chrome di sini. Ya, nah karena ini adalah mobil test drive, jadi tadi kita minjem plat ya. Sebenarnya belum dirilis secara resmi, tapi kita diberikan kesempatan dan kita sebagai reviewer pertama di Yogyakarta ternyata yang diberikan kesempatan untuk mobil Finfast yang ada di Yogyakarta. Nah, ini sudah ada tampilan bawahnya juga, front diffuser ya kan, udah ada warna hitam. Nah, teman-teman ya, kita lihat bagian samping seperti apa. Nah, kita sudah sampai ke bagian samping kiri. Nah, di samping kiri ini ternyata mobil ini konsepnya sebenarnya bukan hatchback ya, ataupun apa namanya, compact hatchback, enggak, tetapi ternyata dia mobil compact, bisa dikatakan SUV, karena di sini sudah dilengkapi dengan roof rail gitu ya. Di sini udah ada roof railnya kanan kiri, walaupun ini hanya sekedar kayak tempelan gitu, tetapi ini memberikan ciri khas mobil yang
platform mungkin ya. Ini adalah mini SUV crossover juga bisa disebut seperti itu. Nah, tadi dimensinya sih kelihatannya compact ya, nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek ya. Cuman nanti kita coba masuk ke dalam bagian kabin depan belakangnya tuh seperti apa. Nah, lanjut. Nah, ini nih kisi-kisi warna chrome selanjutnya. Sebenarnya kalau saya ya, ini sih pendapat pribadi, saya senangnya warnanya hitam-hitam semua aja. Karena di tampilan depan itu ada minor banget untuk warna chrome-nya. Ternyata di samping kanan kiri masih ada warna chrome. Bagi yang nggak suka, Tetramania nggak suka, nggak masalah. Tinggal ini nanti ditutup ya, stiker vinyl aja udah cukup. Nah, kemudian dari tampak lampu seinnya sekarang sudah diberikan di spion juga ada ya. Spion ini cukup lebar, cukup luas, dan ini sangat membantu sekali sebagai pengendara ya, karena ini juga disertai dengan sensor adaptif ya, dari kanan dan kiri ya. Kita bisa diberikan informasi terkait dengan kendaraan yang melewat dari secara samping ya. Oke, lanjut ya. Ini adalah handle-nya ya, handle-nya praktis. Oke, secara pintunya ini apa sih bahasa wong Jawa ini antep ya, jadi agak berat gitu. Nah, kayak mobil-mobil Eropa gitu ya. Nah, engselnya juga agak sedikit berat ya, atau mungkin ini perlu dikasih pelumas ya, tapi kayaknya enggak deh, emang pintunya enak berat ya. Kemudian untuk kunci-kuncinya sebenarnya udah keyless entry ya, sudah digunakan kunci seperti ini ya. Nah, ini udah keyless entry. Kemudian ini ada alarm ya, ini buka tutup, dan ternyata ini ada gambar bagasi belakang. Coba nanti untuk bagasi belakang kita akan coba secara otomatis dari kunci ini. Nah, lanjut ya teman-teman ya. Secara desain tambah samping sekarang sudah disertai juga, ini ada juga body molding warnanya hitam ya. Ini untuk pelindung satu, yang kedua adalah ornamen juga. Nah, kemudian ini adalah side diffuser juga udah ada. Dari tampak atas roda ya, sekarang udah dilengkapi ini juga ada over fendernya ya. Jadi kan hatchback enggak juga ya kan, SUV ya mirip-mirip ya, walaupun ada kisi-kisi tipis. Nah, yang menarik nih selanjutnya adalah di ban dan ringnya. Bannya saya senang karena modelnya tipis ya, dia pakai lebarnya tuh 215, jadi nampak lebih lebar ya. Kemudian ketebalannya sekitar 45% ya, dan ringnya yang digunakan adalah ring 18 ya. Secara desain oke ya, saya juga cukup suka. Kemudian ini ringnya adalah ring 18 ya. Kita pengen nanti coba ya mobil VinFast ini di jalanan yang kurang rata tuh seperti apa, masih nyamankah atau enggak. Tapi kalau saya coba di ring road pasti sangat nyaman karena ini pakai 215 ringnya. Oke, lanjut. Nah, dari nampak belakang nih Tetramania, nampak belakang ini ya, jadi secara desain lampu rear lampnya, lampu belakangnya ini keren juga ya. Sebenarnya ini lampu mika putih ya, ini agak smoke gitu, warnanya agak hitam enggak, agak grey enggak, cuma agak smoke gitu. Nah, kemudian langsung disambut di sini adalah kisi-kisi desain lampu belakang, narik dari kiri sampai ke belakang. Nah, ini lampunya LED, kemudian belakang ini adalah ada lampu bulb lampnya ya, untuk rating kanan kiri sama untuk lampu kotanya. Nah, karena ini adalah tadi ya mobilnya ikonik yang pengen memberikan ciri khas dari si produsennya adalah VinFast. Nah, sehingga tarikan dari kanan tengah ke kiri masih nyambung dengan tulisan VinFast. Nah, kemudian high mount stop lamp sudah dilengkapi ya, lampu antena sirip biru yang memberikan kesan yang lebih sporty memang. Kemudian sayang ya, tapi nggak tahu kenapa masuk Indonesia tanpa defogger juga. Sebenarnya menarik kalau ditambahin rear defogger ya. Dan ini dilengkapi juga dengan rear wiper. Nah, ini yang memberikan ciri khas VinFast i34 ya. Plat nomornya modelnya tempel tanam, dan ini adalah kamera ya. Tadi saya lupa menyampaikan, ternyata di kanan kiri dari spion ya sudah dilengkapi dengan kamera juga. Belakang juga ada kamera karena ini mobil ada fitur 360 derajatnya. Kemudian rear diffuser dilengkapi juga. Nah, Tetramania, kita akan coba
membuka bagasi belakang dari kuncinya. Oke. Ini sangat sungguh cukup praktis ketika kita sedang membawa muatan banyak atau menggendong anak atau sedang membawa barang banyak, barang bawaan yang memang dibutuhkan untuk tidak menggunakan tangan saat membuka tuas dari bagasi belakang. Cukup kantongin saja seperti ini ya, tinggal pencet saja untuk bagasi belakang. Cara nutupnya gimana? Sama, dipencet seperti itu ya. Walaupun fitur ini belum menggunakan sensor ya di bawah seperti ini, seperti kompetitor yang lain, tetapi ini masih cukup praktis saat kita gunakan hanya menggunakan remote. Oke. Ini juga kita bisa gunakan secara tombol ya, entah ini atau ini juga sama, ada dua tombol. Oke, kalau buka sama juga, masih bisa juga. Kemudian pegas yang digunakan memang kelihatan lebih besar, entah ini hanya cover aja atau langsung, tapi saya rasa ini adalah cover, jadi kesannya itu lebih kokoh, lebih kuat ya, untuk bisa menahan si pintu belakang VinFast ini ya. Kemudian ini masih material seperti biasa. Nah, kemudian ternyata ini nggak ada cover bagasinya ya. Saya rasa kemarin saat ngeliat itu ada cover bagasi, mungkin dijual terpisah atau mungkin menjadi bawaannya si mobil ini ya. Nanti kita akan tanya ya dari pihak mekanik. Nah, untuk luas bagasi seperti ini cukup mumpuni untuk mobil sekompak ini ya, karena ini bagasinya rata ya. Ini juga kursi sini masih bisa dilipat ke bagian depan ya, walaupun tidak rata lantai, tapi ini sangat fungsional ketika untuk membawa barang bawaan. Oke, nah kemudian karena ini mobil listrik, tentunya di bagasi sini ya tidak hanya dongkrak saja yang ada di dalam bagasi ini, tetapi juga adanya apar ya. Apar juga masih ada di belakang, walaupun letaknya tidak strategis ya di bawah kursi depan atau penumpang depan atau kursi belakang, tetapi ini sudah menjadi syarat ya, mobil yang dipasarkan di Indonesia harus disertai dengan apar. Kemudian kunci-kunci juga ada, dan ini adalah satu pack, satu set alat charger. Nah, ini masih dibungkus rapih ya. Kalau di Yogyakarta nggak usah khawatir, karena memang SPKLU tersedia juga di PLN Gedung Kuning juga ada, kemudian yang dekat sini juga ada di Hotel Ambar Rukmo juga ada, ataupun di Amplas ya. Kalau mau cepet ya pakainya yang arus DC ya. Nah, mobil ini ya menarik sekali juga ya, karena VinFast menjadi satu-satunya mobil dengan skema baterai sewa yang ada di Indonesia ya. Kalau kompetitor ada BYD ya, kompetitornya ada BYD, Wuling ya, kemudian Hyundai dan lain sebagainya, Aeon dan sebagainya, belum menerapkan skema ini. Ternyata VinFast di Indonesia berani menghadirkan skema sewa baterai. Tadi saya sempat tanya kepada rekan-rekan VinFast Yogyakarta, skemanya seperti apa. Ternyata skemanya di bawah 3.000 km ya, masih digunakan skema sekitar sewanya 1.500.000 sampai 1.700.000. Nanti tergantung masuk ke Jogjanya berapa ya. Kemudian kalau untuk skema di antara range 3.000 ya, 3.000 km ke atas, sewanya bisa 2.600.000, 2.700.000, tergantung pemakaian. Nah, jadi sebenarnya Tetermania nggak perlu khawatir membawa mobil listrik ini ya kan, untuk jalanan Yogyakarta, karena baterai sudah ditanggung garansi. Nggak mikir lagi kalau baterai selnya rusak 1, 2, 3 dan sebagainya, nggak perlu mikir, karena kita hanya mikir untuk sewa baterainya saja ya. Kalau harga tanpa baterainya adalah 300 jutaan ya. Kalau sampai baterainya juga mungkin harganya bisa 400 juta. Nah, di sini ini adalah bukan tangki bensin, melainkan ini adalah tutup cover untuk charger listriknya. Oke, Tetermania, kita lanjut untuk melihat ke bagian belakang. Oke, Tetermania, kita sudah ada di dalam kabin. Ini adalah kursi bagian kedua. Nah,
ini adalah tadi saya sudah setel, ini settingan saya untuk mengemudi, dan ini adalah garis 2. Ternyata masih sangat luas banget, serius. Jadi enak ya kalau untuk kaki. Tapi yang saya perlu ingat adalah sandaran kaki di bawah saya ini agak masih kurang jeglong dikit ya, agar tubuh kita bisa langsung trep sama si kursi bagian belakang. Tapi no problem ya, karena memang diciptakan mobil mungkin jarang untuk luar kota ya, tetapi kita perlu coba sesekali untuk bisa keluar kota. Nah lanjut nih Tethermania, dari tanpa plafonnya saya seneng banget karena ini warnanya benar-benar hitam pekat ya. Jadi saya seneng dengan mobil-mobil dengan interior warna hitam, semuanya full warna hitam ya. Jadi kesannya lebih sporty, nggak kotor gitu ya. Kemudian seneng aja, mudah dibersihkan juga kalau ada hal-hal yang kotor. Ini sampai panel-panelnya semua juga warnanya hitam nih, door trim dan sebagainya nih, sampai ke bawah konsol box dan sebagainya warnanya hitam semua. Saya seneng ya, kalau biasanya mobil-mobil saya tuh cenderung interiornya saya kasih warna hitam semua. Kulit jok masih kalau nggak hitam tak ganti ya, tak jahitkan lagi ya, minimal MBTEC ya kan. Nah kemudian di sini juga adalah keterangan airbag ya, di samping sini juga ada airbag juga. Ini jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian 7, 8. Ternyata ada 8 airbag mungkin ya. Ya, kita nanti konfirmasi ya. Karena di dashboard depan sama pengemudi ada 2 airbag. Di atas panel A itu ada 2 airbag juga. Ini di samping sini juga ada 2 airbag, di belakang sini juga ada 2 airbag. Jadi keren. Belum tahu yang ada di samping sini. Biasanya ada juga yang di samping jok itu ada airbagnya. Nah lanjut, di sini ada kisi-kisi AC tapi tidak dilengkapi dengan kisi-kisi untuk USB atau pengecasan. Di bawah sini tidak ada sama sekali. Nah ini belum di karpet ya, karpetnya tadi ada di belakang. Kemudian ini dilengkapi juga sudah adanya seatbelt ya. Ternyata seatbelt 1, 2, 3, ada 3 seatbelt ya, berarti untuk 3 penumpang bagian belakang. Di sini tidak terlalu tinggi, jadi masih nyaman untuk penumpang bagian tengah. Ini tidak ada armrestnya. Oke, yuk kita geser ke bagian depan. Oke Tethermania, kita udah sampai di bagian depan ya. Karena ini cukup hot ya, kita akan coba nyalain mobilnya aja. Karena ini mobil listrik ya, nggak mengeluarkan emisi gas buang dan sebagainya. Jadi di dalam ruangan sebesar ini masih nyaman-nyaman aja. Tapi jangan lupa keamanan dan keselamatan di dalam gedung harus tetap kita maksimalkan. Nah, di sini ini adalah tanda B, ini adalah tanda parking. Menariknya adalah mobil ini ketika kita gunakan ya untuk drive, netral atau mundur reverse, tinggal diputar aja. Nah, ini pencet dulu ya, P-nya pencet dulu. Nah, ini adalah netral, ini adalah drive, ini adalah reverse. Nah, saat reverse ya, MID atau head unit yang di sini akan memberi informasi terkait dengan kanan, kiri, depan dan belakang. Karena ini adalah di sebuah ruangan dan kebetulan kosong kanan kirinya, ini tidak memberikan hal informasi lainnya. Tetapi kalau ketika kita di jalan, ini akan sangat penting ya untuk. Nah, ini adalah kamera depan, kamera samping 360 semuanya. Nah, kalau misalkan mau di seperti ini bisa nggak? Bisa. Ini kamera sebelah kiri, ini kamera sebelah kanan kiri, ini kamera bagian belakang. Oke, ini 3 dimensi. Ya, jadi keren ya. Nah, tinggal nanti Tethermania sesuai kebutuhannya seperti apa. Oke, ini kita parking lagi biar aman. Oke, jadi kita kembalikan ke P ya, biar aman, mobil ini tidak meluncur secara mendadak. Dan saya suka sekali ya mobil listrik ataupun mobil-mobil lainnya yang memang masih belum menggunakan teknologi untuk parking elektrik ya.
ini masih menggunakan tuas seperti ini, karena banyak kejadian ya, terutama ketika pameran di mall atau sedang ada di rumah atau sedang ada di parkiran umum ya, kadang anak kita kita nggak bisa selalu kontrol gitu ya, nggak bisa selalu monitor, kadang mencet secara parking, kemudian mobil sudah dihidupkan semuanya, tinggal langsung diinjek gasnya. Biasanya terjadinya adalah insiden seperti itu yang tidak kita inginkan. Makanya saya lebih cenderung masih pakai manual seperti ini ya, pakai tarikan, karena anak kecil susah untuk bisa menjangkau seperti ini, hal-hal seperti ini. Oke. Kita akan kembali ke atas dulu ya teman-teman ya. Nah, kemudian ini juga ada dilengkapi juga dengan kaca plus ada lampu-lampunya juga, jadi kanan kiri ya, sangat membantu sekali. Kemudian ini lampu kiri, ini lampu kanan, ini lampu dua-duanya. Nah, ini sudah dilengkapi juga dengan auto dimming mirror juga. Ini udah di set auto ya. Kemudian ini nggak tahu ini ada sensor auto rainnya juga atau enggak, kita belum coba ya, biasanya ada. Nah, ini di sini ada mikrofonnya. Nah, kemudian untuk panel listrik oke lah, saya nggak akan banyak komentar untuk masalah ini. Kemudian Twitternya ternyata ada di samping kanan kiri si pintu ini. Nah, MID nya cukup luas ya, mungkin ini ada 10 inan ya. Kemudian di sini informatif banget, ternyata ada indikator seatbelt, ternyata ada 3 ya, bisa jadi 1, 2 sama 3 belakang tuh harus pakai semua biar kelihatan hijau gitu ya. Kemudian ada jangkauan tinggal berapa kilo ya, dari 45% baterai bisa memberikan jangkauan sekitar 131 km ya. Modenya adalah mode eco yang tadi kita setel, bisa diganti melalui tombol yang ada di tengah ini teman-teman ya. Ini adalah mode kenyamanan, ini adalah mode olahraga atau mode sport. Tadi kita udah setting, mungkin ini adalah pakai bahasa Indonesia. Oke, nah secara setir saya senang dengan desain setir yang kecil seperti ini, karena enak untuk kita genggam saat kita mengemudi ya, berkendara di jalanan. Nah, ini ada logo VinFast, ini adalah suara klaksonnya ya. Kemudian ini untuk switch audio kontrolnya ada di sini ya. Ini dilengkapi juga dengan cruise control ya. Kemudian ini head Bluetooth phone connection ya, ada di sini juga. Nah, ini teman-teman ya, menarik juga. Ini mobilnya VinFast, masih ASEAN ya, masih Asia, tetapi yang digunakan adalah fitur-fitur lampu riting ya, kemudian lampu depan, belakang, auto dan sebagainya yang ada di sebelah kiri ya. Sementara untuk wiper dan sebagainya ada di sebelah kanan ya. Jadi agak berbeda juga ya, takutnya ya kalau misalkan kita sedang ada di jalan, salah untuk memberikan informasi ke belakang melalui rating ini ya. Harusnya kan sign kanan, sign kiri, sign kanan, sign kiri, pakainya kanan biasanya. Ini sekarang udah menggunakan tangan kiri. Nah, ini ada blower AC di sini ya, di sebelah kanan setir, tapi di sini nggak ada ya. Ini kalau saya perjalanan jauh, jelas punggungnya sakit, bisa masuk angin sekali ini saja. Biasanya harusnya kanan kiri biar imbang. Walaupun di sini dikasih jangkauan cukup panjang yang bisa mengembuskan ke pengemudi, tapi ini sungguh sangat panjang, sungguh sangat jauh ya. Ini 3 blower ini langsung ke penumpang bagian kiri dari driver, itu sebenarnya terlalu berlebihan. Justru dari si pengemudi ini kurang ya kan. Ya nggak adil nih ya kan, masa 3:1 ya kan, harusnya 2-2 lah ya. Tapi oke, itu sebagian dari desain lah, kita apresiasi juga. Kemudian lampu ini juga sudah dilengkapi dengan high auto lamp juga nih ya. Oh, ini manualing ya, masih bisa disetting, jadi lampunya bisa disetting secara ketinggian ya. Oke, saya seneng ada fitur ini juga. Ini di sini ada central lock dan sebagainya sudah ada. Oh, central locknya di sini nih, di atas ini ternyata. Ini membuka kaca ya, sama setting untuk dari spion kanan dan kiri. Oke, di sini sudah menggunakan soft touch. Ini belum ya,
Oh, ini semi kulit ya. Nah, ini semi kulit ya. Ini belum dikletek aja karena masih baru. Nah, warnanya tuh cakep ini nih, saya suka desain ininya nih. Oke, jadi masih enak. Ini di bawah ada soundnya, kemudian ini tempat minum dan sebagainya. Dan ini kalau saya sih ya enaknya ini lebih tinggi lagi, jadi jangkauannya nggak usah kayak gini, cukup dari sini karena ini udah dilengkapi dengan armrest ya, cukup diputar di sini ya, jadi kesannya lebih nyaman dan lebih mewah lagi kayak mobil-mobil Eropa gitu ya. Nah, ini udah ada tempat minum juga, ini tempat yang lain. Oke, setir mas. Oh, setir bisa maju mundur ternyata nih Tethermania, bisa naik turun juga. Oke, maju mundur. Oke, jadi masih enak juga. Nah, ini box. Oh, ternyata nggak luas ya. Tak kira tuh bisa di sini bisa banyak ya, ternyata kecil banget. Oke, nggak masalah. Nah, kita coba terkait dengan fitur yang ada di head unitnya. Nah, ini head unitnya sudah kembali ke home atau rumah kita sebagai tamu. Nah, ini kita tadi pencet alat bantu ya. Nah, ini kita belum coba ya, peringatan lalu lintas belakang. Oke. Jadi kalau kita mundur saat parkir sensor akan memberikan informasi kepada kita bahwa saya ada mobil dari belakang yang akan lewat. Nah, ini deteksi titik buta. Oke, deteksi titik buka dari kanan dan kiri ya, blind spot gitu. Kita nggak tahu kalau ada mobil di area yang nggak bisa kita jangkau, ternyata bisa memberikan informasi melalui sensor yang disampaikan. Nah, ini ada lagi, kalau pintu kita masih terbuka dikit ya, nutupnya nggak kenceng dan sebagainya, akan bisa memberikan informasi dan kita bisa tutup kembali. Nah, ini yang menarik nih, sebenarnya saya mau coba terkait dengan fitur ini nih, bantuan parkir. Bisa nggak sih untuk bantuan parkir ya? Mungkin ini yang diberikan bantuan adalah hanya sensornya saja, kanan kiri dan sebagainya, belum bisa parkir sendiri mungkin ya. Tadi katanya fitur ini dikurangin ya. Kalau di sana mungkin bisa untuk digunakan parkir secara otomatis. Ini informasi baterai tinggal 45%, range-nya masih bisa 130 km ya. Kalau kita ke PP Solo Jogja ya habis nih ya, nanti perlu kita ngecas lagi, ini hapus pengisian baterai dan sebagainya. Oke, ini adalah kamera 360 ya, ini secara tadi udah kita sampaikan, ini kamera kanan, kiri, belakang, depan ya. Oke, balik lagi, ini adalah fitur kalender biasa sih ya kalau ini di mobil-mobil yang lain. Ini secara kontrol mobil ya, kontrol tutup jendela, ini bisa membuka semuanya untuk jendelanya. Oke, kemudian ini kontrol bagasi terbuka ya, ternyata bisa dibuka dan tutup dari sini. Ini kita tutup lagi kacanya. Nah, ini bagasinya kita tutup lagi, ternyata bisa dari dalam head unit ini ya. Menarik sekali ya Tethermania. Oke, lanjut. Ini adalah oh, ini nggak bisa akses, kurang tahu kenapa. Ini media, bisa pakai Bluetooth, USB ataupun radio. Oke, lanjut. Panduan pemilik ya, silahkan dibaca ya, bagi yang beli, pemeliharaan, spesifikasi, pengisian daya dan sebagainya. Oke, ini pengaturan, ini juga sama ya, ada pengaturan ya, data-data dan sebagainya. Ini telepon ya, pakai Bluetooth dan sebagainya. Jadi menarik. Ini adalah suhu AC yang di dalam kabin ya, kemudian adalah blower ya, kipas kecepatannya mau pakai berapa, sampai 8, paling panas, paling cepet tuh 1 kipasnya. Enggak, sorry, 1 itu paling kecil ya, 8 tuh paling cepet. Oke, nah ini fitur hazard, ini arah hembusan angin. Oke, ini angin dari dalam apa dari luar. Oke, ini adalah fitur HSA.
Oke, nyalakan. Ini tadi bagasi belakang juga bisa dibuka dari sini. Oh, ini ada tombolnya ya. Jadi nggak dari sini ya. Kadang kan ada yang dari sini nih, bagasi belakang. Cuma nggak bisa naik ya, cuman buka kunci aja. Oke, itu aja Tetermania ya. Mungkin penjelasannya cukup singkat terkait dengan review mobil VinFast E34 yang ada di VinFast Yogyakarta. Letaknya ada di Jalan Adi Sucipto KM 7,5 Yogyakarta. Terima kasih. Jangan lupa kalau punya kesempatan banyak mampir ke sini, cobain test drive-nya. Kalau mau beli langsung ketemu marketing atau kepala cabangnya, hubungi Pak Abu Khori di sini. Terima kasih. Saya Adnan Hasan. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan video-video menarik yang lainnya. Jangan lupa selalu subscribe ya video-video kami, dukung video-video kami, berikan komentar yang positif. Sampai jumpa, saya Adnan Hasan, salam Tech Channel. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Salam Tech Channel.